القهار والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا صراطك المستقيم. إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan umur yang masih Allah berikan kepada kita, juga taufik dan hidayahnya untuk kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pelajaran kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan perdana kita pasca Ramadan. Ada satu ayat yang diingatkan oleh ulama kita tatkala kita berada di bulan Syawal seperti saat sekarang ini, atau saat kita baru keluar dari bulan Ramadan, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian, kata Allah, seperti wanita yang menenun kain, memintal kain, yang tatkala tenunannya sudah selesai, kainnya sudah kuat, ia bongkar lagi, ia urai lagi satu-satu. Ya. Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa wanita ini dulu memang ada di kota Mekkah. Pekerjaannya setiap hari itu menenun kain, jamaah sekalian. Cuma anehnya, kalau kainnya sudah selesai, sudah jadi, sudah kuat, ia urai lagi, ia bongkar lagi satu-satu, dan ia tenun lagi. Kenapa ulama kita mengutip ayat ini saat momen selesainya kita dari bulan Ramadan atau di bulan Syawal? Karena kadangkala kita seperti wanita itu tadi, jamaah sekalian, waliyadzubillah. Kita di bulan Ramadan sudah menenun keimanan kita, sudah memintal keimanan kita dengan kondisi spiritual yang luar biasa. Solat malam tidak pernah kita tinggalkan, dalam bentuk solat tarawih di awal waktu. Puasa Ramadan 29 atau 30 hari tidak pernah kita alfa. Bacaan Quran kita, setiap kita pasti memiliki target bacaan, baik target harian maupun target bulanan kita, berapa kali kita akan khatam selama bulan Ramadan kemarin. Ini pencapaian yang luar biasa, jamaah sekalian. Maka kata Allah, jangan diurai lagi, jangan dibongkar lagi apa yang kita sudah dapat di bulan Ramadan. Kadang kita taswif lagi.
kita sudah kemarin yang luar biasa yang belum tentu kita mendapatkan kesempatan untuk mencapai hal yang sama lagi. Maka yang terbaik adalah melestarikan hal itu, menjaga hal itu, jangan dibongkar lagi, jangan diurai lagi satu persatu. Apalagi di bulan Syawal ini. Makanya inilah hikmah terbesar kenapa disyariatkan, disunnahkan puasa Syawal. Jangan sampai kita mampu menang 29 hari atau 30 hari di bulan Ramadan, pas di bulan Syawal biar 1 hari berat, tidak bisa kita lakukan. Di bulan Ramadan kemarin Al-Quran bisa kita khatamkan berapa kali, tetapi pas Syawal tidak pernah lagi kita buka, jamaah sekalian. Siapa di antara kita yang sudah selesai mungkin juz 1-nya? Maka ini penting jamaah sekalian. Kalau di bulan Ramadan kita punya sholat tarawih, maka di luar bulan Ramadan masih ada sholat-sholat malam yang lainnya. Kalau kita ingin nyaman rasanya seperti di bulan Ramadan di awal waktu, maka tetap bisa kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Minimal witir sebelum kita tidur, sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Witir sebelum tidur, sholat duha, dan puasa 3 hari di setiap bulannya. Di bulan Ramadan ini kita ada puasa wajib. Dulu di puasa wajib di bulan Ramadan. Maka di luar bulan Ramadan masih ada puasa-puasa sunnah jamaah sekalian. Apalagi di bulan Syawal ini. Ini untuk melestarikan. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, 1 hari puasa saya di bulan Syawal itu lebih saya sukai dari puasa saya sepanjang tahun. Kenapa jamaah sekalian? Karena bulan Syawal ini yang menentukan bagaimana kualitas kita. Apakah setelah Ramadan kita betul-betul jatuh, ataukah mampu kita istiqomah jamaah sekalian. Di bulan Syawal ini juga banyak undangan pernikahan. Kita baru mau puasa Syawal ada undangan nikah. Baru kita mau puasa Syawal ternyata ada lagi acara makan-makan, ditunda. Biasanya tersisa 6 hari. Baru kita bertanya ke Ustadz, sisa berapa hari lagi bulan Syawal? Karena sering ditunda-tunda. Karena memang bulan Syawal ini tantangannya, godaannya berat jamaah sekalian. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pengingat bagi setiap kita untuk menjaga keistiqomahan kita dan melestarikan ibadah-ibadah yang sudah kita jaga selama bulan Ramadan. Sebelum kita masuk kemarin di bulan Ramadan, kita sudah mengkhatamkan kitab Sirah Nabawiyah. Kita membahas dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya beliau. Pada kesempatan ini kita akan membahas kitab yang lain yang baru, yaitu kumpulan hadis yang dihimpun oleh ulama kita, oleh Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, dengan kitabnya yang bernama Syama'ilun Nabi. Sekarang lebih populer dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Biasa juga disingkat dengan Asy-Syama'il saja. Kitab ini jamaah sekalian membahas 2 topik utama pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah. Yang pertama, sifat khalqiyah, bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana posturnya Rasulullah, bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana cara jalannya Rasulullah, bagaimana tertawanya Rasulullah, kemudian bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana cincinnya Rasulullah, dan sifat-sifat fisik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jamaah sekalian, pada kitab ini membahas tentang sifat khuluqiyah, sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 hal ini tentu saja penting bagi seorang muslim untuk mempelajarinya. Karena sunnah didefinisikan oleh ulama kita, hadis dan sunnah didefinisikan oleh ulama kita, ma'udhifa ilan nabi
min qaulin au fi'lin au takririn au sifa khalqiyah au sifa khuluqiyah. Apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau atau disebut dengan sunnah qauliyah. Kemudian perbuatan beliau sunnah fi'liyah. Yang ketiga takrirnya Rasulullah, persetujuannya Rasulullah atau sunnah takririyah. Apa-apa yang dilakukan oleh sahabat yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian didiamkan oleh Rasulullah, ini masuk dalam segmen yang tiga ini, sunnah takririyah ini. Karena tidak mungkin Rasulullah mendiamkan kalau hal itu terlarang. Yang 4 dan yang 5 inilah yang kita bahas jamaah sekalian, yaitu sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu kita sebagai seorang muslim penting untuk belajar tentang akhlak, dan teladan kita utamanya dalam akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manifestasi dari Al-Qur'an, pengejawantahan dari Al-Qur'an. Kalau kita ingin melihat bagaimana implementasi akhlak yang ada di dalam Al-Qur'an, maka itu ada dalam penerapan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada beliau, dan bukan sekedar cinta, akan tetapi bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada makhluk yang lain siapapun ia. Jadi bukan sekedar cinta Rasul saja, tetapi bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintaiku melebihi cintamu pada orang tuamu, kepada anakmu, dan kepada makhluk yang lainnya. Dan ini yang terjadi pada Umar ibn Khattab. Datang ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling saya cintai setelah diriku sendiri." Kata Rasulullah, "Belum wahai Umar, engkau belum betul-betul mencintaiku sampai engkau mencintaiku melebihi cintamu bahkan kepada dirimu sendiri." Lalu saat itu Umar mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, saya mencintaimu melebihi cintaku pada diriku sendiri." Saat itulah Rasulullah mengatakan, "Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, baru engkau betul-betul mencintaiku." Jadi kita tidak sekedar mencintai Rasulullah, tetapi kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kita pada istri kita, pada anak kita, pada orang tua kita, bahkan jamaah sekalian a'azzakumullah. Karena alasan seseorang mencintai orang yang lain itu tidak keluar dari karena 3 alasan. Yang pertama karena fisiknya, orang itu cantik, orang itu gagah, maka kemudian dicintai. Yang kedua karena jasa-jasanya. Ada orang yang mungkin pernah berjasa pada kita, maka kita pun mencintainya. Kita membalas jasa-jasanya. Pahlawan misalnya yang berjasa pada bangsa dan negeri kita, maka kita mencintai para pahlawan. Yang ketiga, karena cintanya juga, kasih sayangnya pada kita, seperti orang tua kita, maka kita pun mencintainya bahkan mungkin lebih. Namun ketiga hal ini jamaah sekalian, karena fisik, kemudian karena jasa-jasanya, yang ketiga karena cintanya, semuanya terhimpun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama karena fisik.
Fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fisik makhluk yang terbaik. Makanya ulama kita berdialektika, berkhilaf yang mana sebenarnya lebih gagah, Rasulullah atau Nabi Yusuf. Tapi inilah dua manusia yang paling gagah jamaah sekalian. Ada yang mengatakan model gagahnya berbeda, ada yang mengatakan yang lebih gagah Rasulullah, ada yang mengatakan yang lebih gagah Nabi Yusuf. Tetapi ala kulli hal inilah dua manusia yang paling gagah yang pernah hadir di muka bumi ini. Ya, silakan kita pikir bagaimana bentuk rupawan yang paling gagah, maka ketahuilah bahwa fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih gagah dari itu semua. Makanya kita penting untuk mempelajari fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bagaimana sebenarnya fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam At-Tirmidzi menyebutkan di akhir-akhir pembahasan kitab ini tentang mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara mengonfirmasi kebenaran mimpi itu yaitu mencocokkan dengan apa yang kita pelajari di kitab Syama'il ini. Kadang ada orang yang cerita, Ustaz, tadi saya bermimpi, tadi malam saya bermimpi ketemu Rasulullah. Gimana fisiknya? Rambutnya putih, jenggotnya semuanya putih bercahaya. Itu bukan Nabi. Ya, karena di dalam kitab Syama'il ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma 20 helai, itu pun rambut dan jenggot. Atau ada mungkin yang bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan orang yang gagah sekali, panjang kumisnya dan tidak ada jenggotnya. Yakin itu bukan Nabi. Ya, karena tidak seperti itu fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh sahabat-sahabatnya. Dan ini pentingnya kita belajar Syama'ilun Nabi. Ya, kita belajar tentang fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari aspek fisik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling rupawan yang pernah Allah ciptakan. Yang kedua jamaah sekalian, karena berjasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Kalau orang tua kita berjasa menghadirkan kita di muka bumi ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling memiliki saham pada diri kita untuk selamat di akhirat kelak. Karena perjuangan Rasulullah kita sudah bahas di Sirah Nabawiyah kemarin, bagaimana hidupnya Rasul dari sejak lahir jamaah sekalian sampai beliau wafat, hidupnya beliau habiskan untuk perjuangan. Lahir dalam keadaan sudah tidak mendapati ayahnya. Kemudian ibunya hanya bersama dengan Rasulullah praktis hanya sekitar 6 tahun. Belajar cari uang sendiri, menghidupi dirinya sendiri. Kemudian diangkat menjadi nabi. Masyarakat yang dahulunya mencintai, sangat mencintai, berbalik menjadi orang yang paling dibenci. Sholat dilempari, dilumuri isi perut unta, keluar masuk medan peperangan berdarah-darah, tanggal giginya. Ia melihat semua putra-putrinya meninggal kecuali Fatimah. Kita semua sudah bahas bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjaga agama ini, menjaga akidah ini, menyebarkan agama yang mulia ini. Dan kita bisa lihat bagaimana kita yang ada di kampung yang sangat jauh, negeri yang sangat jauh, tetapi Islam itu sampai juga ke negeri kita, yang semuanya tentu saja setelah Allah Subhanahu wa taala adalah jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga karena cintanya. Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian itu cukuplah terlihat pada saat beliau akan wafat. Beliau masih ingat kita umat-umatnya. Bahkan di hari akhirat kelak, di saat orang-orang datang minta pertolongan, minta syafaat kepada para nabi, tetapi para nabi menolak, tidak bisa memberikan syafaat. Satu-satunya yang bisa memberikan syafaat dari kalangan para nabi nanti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting untuk kita tahu kenapa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua sebab untuk mencintai seseorang semuanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan ia sebagai kekasih kita, orang yang paling kita cintai.
kemudian kita teladani, dan lagi-lagi kita ingatkan, hal yang paling minimal yang dimiliki oleh orang yang mencintai sesuatu adalah mengetahui tentang apa yang ia cintai. Bagaimana mungkin orang mencintai sesuatu yang tidak ia kenal, tidak ia ketahui? Ya, mungkin ia cinta tetapi cintanya tidak benar, cintanya tidak sejati. Orang yang cinta sejati itu mengenal betul apa yang ia cintai. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kita belajar tentang Allah. Kita belajar tentang tauhid. Kita belajar tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita belajar tentang fisik Rasulullah, tentang sifat Rasulullah, tentang perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswah hasanah, ada teladan yang baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini Asy-Syama'il An-Nabawiyah atau Syama'ilun Nabi sebenarnya bukan kitab pertama yang disusun dengan tipe syama'il seperti ini. Sebelumnya sudah ada juga ulama lain yang menulis seperti Wahab bin Munabbih, Abu Syekh dan Al-Baghawi, tetapi ya, wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar. Ya, Tuhanmu menciptakan apa saja yang ia kehendaki, tetapi Allah memilih dari ciptaannya itu untuk Allah beri keutamaan, termasuk pada Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmidzi ini. Dari sekian banyak kitab Syama'il, tetapi kalau orang bilang kitab Syama'il, maka yang dimaksud itu adalah Syama'ilnya Imam At-Tirmidzi. Sama dengan kitab Arba'in. Banyak sekali ulama kita yang menyusun Arba'in, mungkin ribuan, yang sampai sekarang ada saja ulama kita yang menyusun Arba'in dalam keluarga, Arba'in untuk anak-anak dan seterusnya. Tetapi kalau orang mengatakan Arba'in, maka yang dimaksud adalah Arba'innya Imam An-Nawawi. Begitu juga dengan Muwatta. Banyak ulama yang menyusun kitab Muwatta, tetapi yang terkenal adalah Muwatta'nya Malik. Nah, ini keberkahan Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih. Beliau merupakan murid dari Imam Al-Bukhari. Ada dua murid Imam Bukhari yang terkenal, Imam At-Tirmidzi dan Imam Muslim. Cuma yang membedakan Imam At-Tirmidzi dan Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi ini banyak menukil pandangan-pandangan gurunya. Ya, pandangan-pandangan Imam Bukhari. Beda dengan Imam Muslim. Imam Muslim betul ia merupakan murid dari Imam Bukhari, tetapi tidak menukil dari gurunya, dan ini juga menunjukkan kedekatan beliau Imam At-Tirmidzi dengan Imam Al-Bukhari. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah. Ya, salah seorang ulama kita yang menyusun kitab hadis Sunan At-Tirmidzi yang masuk dalam 6 buku induk hadis yang merupakan rujukan kaum muslimin atau yang disebut dengan Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya, beliaulah yang menulis Sunan At-Tirmidzi. Pada kitab ini Syama'ilun Nabi ini, ya, itu beliau mengawali dengan pembahasan tentang fisik. Ya. Penting untuk kita bahas tentang fisik ini jamaah sekalian. Ya, nanti misalnya ada fisik yang sekaligus merupakan sunnah untuk kita ikuti. Misalnya Rasulullah berjenggot. Nah, ini sunnah untuk kita ikuti. Ada fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak untuk dipaksakan untuk kita ikuti. Misalnya Rasulullah orangnya putih, orangnya gagah, yang tidak bisa dipaksakan. Iya, bukan merupakan sunnah untuk juga ikut-ikutan putih. Kita sudah terlanjur lahir misalnya dalam keadaan sawo matang, karena setelah belajar Syama'ilun Nabi ternyata Rasulullah putih kemerah-merahan. Nah, itu akhirnya kita pulang cari obat. Akhirnya jadi kayak orang panuang. Nah, itu bahaya. Nah, ini diantara misalnya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mesti kita ikuti. Termasuk misalnya pembahasan tentang, ya, kadang rambut Rasulullah itu panjang, kadang agak pendek. Nah, ya, nanti kita akan bahas bagaimana taujih ulama kita seputar fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dalam kitab Syama'il ini misalnya bagaimana untanya Rasulullah, apakah kita juga harus punya unta? Ya tentu tidak demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang pertama jamaah sekalian, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama yang diangkat oleh Imam At-Tirmidzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Annahu sami'ahu yaqul. Beliau mendengar mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil al-ba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tinggi sekali, dan wala bil qasir, juga tidak pendek, wala bil abyad al amhaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak putih bersih seperti putih susu, seperti putihnya kata ulama kita orang yang kena baros, orang yang kena panu, bukan putih seperti itu. Wala bil adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak juga berkulit gelap. Wala bil ja'dil qatat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keriting apalagi sampai keribuh. Wala bisabti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya juga tidak lurus kaku. Kemudian kata Anas bin Malik, ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun. Fa aqama bi Makkah asyra sinin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 10 tahun. Wa bil Madinah asyra sinin, dan di Madinah selama sekitar 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sana, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia sekitar 60 tahun. Walaisa fi ra'sihi walihyati ishruna sya'ratan bayda, dan tidak ada uban baik di rambutnya maupun di jenggotnya kecuali hanya 20 helai saja. Yang pertama jamaah sekalian, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergolong sebagai sahabat junior. Rasulullah hijrah ke kota Madinah, sesampainya di Madinah ia ketemu dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibu dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sudah diwakafkan oleh Ummu Sulaim ini untuk mengkhidmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak hadis-hadis yang sifatnya privat itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis kalau orang cuma sholat berdua, itu dari Anas bin Malik, karena memang sejak kecil, sejak usia 9 tahun itu sudah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia. Cuma masalahnya jamaah sekalian, bagaimana kalau riwayat Anas bin Malik menceritakan tentang kehidupan Rasulullah saat masih di Mekah? Paham ya maksudnya? Karena Anas bin Malik hanya bersama dengan Rasulullah di Madinah. Ini dikategorikan oleh ulama hadis sebagai mursalus sahabah. Ada jenis hadis dhaif jamaah sekalian, yaitu hadis yang mursal. Misalnya seorang tabi'in menceritakan tentang Rasulullah, padahal tabi'in kan tidak ketemu dengan Rasulullah. Ini jenis hadis yang dhaif. Tetapi untuk hadis yang mursalus sahabah, ini ulama ahli hadis kita menyatakan bahwa ini hadis yang bisa diterima. Beda dengan mursal yang lainnya. Termasuk dalam pembahasan hadis ini, Anas bin Malik menceritakan berapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ini bagian dari mursalus sahabah. Padahal Anas bin Malik hanya ketemu dengan Rasulullah di Madinah.
Anas bin Malik menyebutkan bahwa Rasulullah diutus di usia 40 tahun di Mekah dulu. Padahal saat itu Anas bin Malik ada di Madinah, bahkan belum dilahirkan. Yang pertama kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu laisa bitawil al-bain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang tinggi jangkung. Kata ulama kita, Rasulullah tinggi, lebih dekat ke tinggi, tetapi tidak tinggi jangkung. Wala bil qasir, dan juga tidak pendek. Kenapa? Kata ulama kita, Rasulullah itu sebenarnya tinggi tetapi tidak tinggi sekali, karena untuk tawil, Anas bin Malik memberikan keterangan yaitu al-bain, tinggi sekali. Kalau qasir tidak ada keterangannya. Anas bin Malik hanya mengatakan walaisa bil qasir. Dan ini juga bukan di antara ciri fisik yang harus dipaksakan. Jangan-jangan kita merasa pendek, pulang langsung beli obat peninggi badan, atau rajin sit up dan seterusnya. Ya, ini memang sudah merupakan apa yang sudah dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita. Ada bangsa-bangsa yang pendek, ada yang tinggi, seperti orang Eropa, orang Arab juga secara umum tinggi. Beda dengan kita, sudah ditakdirkan oleh Allah rata-rata pendek. Qadarullah, itu adalah bagian yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kata Anas bin Malik, wala bil abyad al amhaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak putih seperti putih susu. Dalam hadis yang lain disebutkan putihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu putih yang kemerah-merahan. Ya, dan inilah jenis kulit yang ideal. Ya. Wala bil adam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak juga berwarna gelap kulitnya. Nah, kalau kita kan rata-rata berwarna gelap, sawo matang. Ya, kalau Rasulullah putih, tetapi putih yang kemerah-merahan. Wala bil jadi al qatat, Rasulullah tidak keriting rambutnya, apalagi sampai keribu. Rasulullah rambutnya itu berombak, karena tidak keriting tetapi tidak lurus juga, seperti rambut yang sudah di rebonding itu sampai kaku seperti rambut perempuan. Rambutnya Rasul itu berombak, tidak terlalu keriting dan tidak lurus. Dari fisik yang disebutkan oleh Anas bin Malik ini, ikhwas sekalian, semuanya adalah fisik pertengahan. Posturnya tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. Warna kulitnya juga bukan yang putih berlebih-lebihan, bukan juga gelap. Rambutnya juga berombak tetapi tidak sampai keriting dan tidak sampai lurus. Ya, ini fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul fisik yang ideal bagi manusia. Lalu Anas bin Malik mengatakan, ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya pada usia 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah asyra sinina wa bil Madinah asyra sinin. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama berapa? 10 tahun. Padahal di dalam Sirah Nabawiyah kemarin kita pelajari berapa tahun Rasulullah di Mekah sebelum hijrah setelah diangkat menjadi nabi. Berapa tahun? 13 tahun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah berapa tahun? Ya, 10 tahun atau lebih sedikit. Terus bagaimana dengan riwayat Anas bin Malik ini? Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah katanya cuma 10 tahun di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah juga 10 tahun di Madinah. Dan Rasulullah wafat di usia 60 tahun. Padahal Rasulullah wafat di usia berapa? 63 tahun. Yang pertama kata ulama kita jamaah sekalian, ini ada kebiasaan orang Arab yaitu pembulatan. Yang mana lebih dekat? Ya kadang kita kalau seperti itu ditanya berapa usia kita, misalnya kalau 61, 60 tahun. Ini pembulatan. Yang kedua jamaah sekalian,
Ya, yang dimaksud 10 tahun di situ adalah 10 tahun masa dakwah jahriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena 3 tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi itu dakwanya dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Ya, adapun dakwah jahriyah itu relatif hanya sekitar 10 tahun saja. Wallahu taala alam. Ya, sepertinya yang lebih dekat adalah kebiasaan orang Arab itu yang pembulatan. Karena pada hadis ini juga disebutkan bahwa usia Rasulullah itu hanya 60 tahun. Ya, jadi dibulatkan. Ya, dibulatkan saja yang mana yang terdekat. Kemudian, ya, ikhwas sekalian, ya, walaisa fi ra'sihi ishruna sya'ratan bayda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki uban baik di rambutnya maupun di jenggotnya hanya 20 helai saja. Apakah kemudian orang yang memiliki uban yang banyak itu menjadi aib? Tentu saja tidak, jamaah sekalian. Akan tetapi Allah menakdirkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ubannya tidak terlalu banyak. Ubannya tidak terlalu banyak. Ya, apalagi di dalam hadis disebutkan bahwa uban itu adalah cahaya di hari kiamat. Ya, jangan-jangan karena kita sudah belajar Syama'ilun Nabawi, kita hitung uban kita sisanya disemir. Ya, cari 20 uban, sisanya disemir. Ya, karena Rasulullah cuma 20 saja uban yang tidak seperti itu. Uban itu menjadi cahaya di hari kiamat. Ya, apalagi Nabi Zakaria itu disebutkan bagaimana Nabi Zakaria ubannya itu rambutnya semua sudah beruban sampai saking berubannya itu bercahaya. Ya, wasta'ala ra'su syaiba. Ya, dan Nabi Zakaria itu ya wasta'ala menyala-nyala itu kepalanya rambutnya saking berubannya. Ya, jadi ada juga nabi yang beruban atau yang penuh dengan uban, ada Nabi Zakaria. Ya, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ubannya cuma 20 helai saja. Dan ini di dalam riwayat yang dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau waktu awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban, dekat-dekat beliau wafat, itu ditanya oleh Abu Bakar, "Syibta ya Rasulullah, engkau sudah beruban wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayyabani Hudun wa akhawatuha." Ya, surah Hud dan akhwatnya dan saudari-saudarinya yang membuatku beruban. Kenapa dengan surah Hud, jamaah sekalian? Karena surah Hud ini banyak berbicara tentang kiamat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beruban, jamaah sekalian. Ketika beliau membaca ayat-ayat tentang kiamat, dan kiamat itu memang membuat orang beruban. Sampai-sampai anak kecil, kalau kiamat itu mau datang, jamaah sekalian, itu sampai anak kecil pun beruban, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma yaj'alul wildana syiba. Hari di mana anak kecil itu menjadi beruban, jamaah sekalian. Saking dahsyatnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan hari kiamat, hari huru-hara, hari fitnah. Ya. Kadang ya muncul ustadz-ustadz yang membahas tentang akhir zaman. Ya, sepertinya bulan Ramadan ini sudah kiamat atau sudah mau kiamat. Dikira kiamat itu ya sesuatu yang biasa-biasa saja, jamaah sekalian. Yang saking dahsyatnya sampai anak kecil saja sudah beruban. Belum lagi fitnah dajjalnya yang kita tidak tahu apakah kita bisa jaga istiqomah kita atau tidak. Maka ini kita harapkan, kita doa mudah-mudahan tidak ketemu dengan hari kiamat. Allah mewafatkan kita dalam keadaan beriman dan selamat dari fitnah. Yang kedua, jamaah sekalian, di surah Hud ini berbicara tentang istiqomah. Kata ulama kita. Karena di dalam surah Hud ini ada ayat yang berbunyi fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Ini juga menunjukkan, kata ulama kita, beratnya orang itu istiqomah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beruban, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah inilah karomah yang paling besar, kata Imam Ibnu Taimiyah.
Bukan karomah yang paling besar orang yang mampu terbang. Karena kalau terbang, burung pun mampu terbang. Bukan karomah yang paling besar itu mampu berjalan di atas air, karena ikan pun mampu berenang di air, di lautan. Tetapi karomah yang paling besar adalah orang yang mampu istiqomah. Apalagi di zaman kita, ikhwas sekalian, ya, zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh dengan ujian. Kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terpaut 1400 tahun lebih. Yang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bahas kemarin di perang Hunain, Rasulullah masih hidup. Itu orang-orang baru yang masuk Islam minta kepada Rasulullah, ij'al lana dzata anwat. Ya Rasul, buatkan kami juga pohon-pohon untuk kami gantung pedang-pedang kita. Maka kata Rasul, kalian seperti kaumnya Nabi Musa, minta dibuatkan juga sesembahan. Maka kata Rasul, kalian akan ikut-ikutan orang di luar kalian. Ini Rasulullah masih hidup, jamaah sekalian. Maka bagaimana lagi di masa kita? Mudah orang membolak-balikkan keadaan itu. Yang jujur dikatakan dusta, yang dusta kemudian dicari pembelaan supaya dianggap jujur. Bahkan sesuatu yang sudah jelas-jelas merupakan kerusakan, selalu dicarikan pembenaran jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai beruban. Yang pertama kata ulama kita, karena di surah Hud itu membahas tentang kiamat dan menunjukkan dahsyatnya kiamat. Yang kedua karena beratnya orang itu istiqamah. Ya, ini hadis yang pertama. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan dengan hadis yang kedua. Rangkuman dari fisik Rasulullah, tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Rasulullah tidak putih seperti putihnya orang Panuan, dan juga tidak berwarna gelap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya tidak keriting, apalagi keribo, dan tidak juga lurus. Semuanya pertengahan. Ya, wa khairul umuri awsatuha, dan yang terbaik setiap urusan itu adalah pertengahan kita, yang kita syukuri jamaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, tidak mengukur kita dari fisik-fisik kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah tidak pernah menilai kalian dari fisik-fisik kalian, wala ila amwalikum, juga bukan dari harta kalian, akan tetapi yang merupakan indikator di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita sembunyikan di dalam hati-hati kita dan apa yang kita amalkan di dunia ini. Dan itu juga ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah. Rasulullah menyayangi sahabat-sahabatnya yang berkulit hitam, yang negro, yang rambutnya keriting. Kurang dekat apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Bilal? Kurang dekat apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Usama bin Zaid yang berkulit hitam, berambut keriting, tapi ia timang saat Usama bin Zaid masih kecil, dan ia juga menimang Hasan dan mengatakan, ya Allah, saya mencintai keduanya, maka cintailah juga keduanya. Jadi kalau orang baru membahas tentang anti rasisme, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh hari sudah melakukan hal itu jamaah sekalian. Bahkan pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah meminta Bilal dan Usama bin Zaid untuk menemani Rasulullah sholat di Ka'bah. Orang yang dahulu tidak dihitung jamaah sekalian sebelum datangnya Islam. Bilal dan budak-budak kita mau dipukul, mau dijual. Tetapi dengan masuknya Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada orang Quraisy bahwa tidak ada bedanya orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih, orang yang rambutnya lurus dengan orang yang rambutnya keriting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan. Saya kira ini jamaah sekalian, karena waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan pembahasan tentang ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.